kalau semuanya beban itu nanti dilimpahkan kepada presiden, apakah itu menjadi pemikiran kita? Kalau sampai semua, sampai ASN pun itu ada presiden, saya melihat apakah presiden punya waktu untuk itu. Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Namun perlu kami sampaikan sebagai pencerahan dan pengkayaan kepada publik bahwa pertama, revisi undang-undang ASN ini memang sudah prosesnya itu sudah luar biasa, karena saya pernah duduk di Komisi 2 juga beberapa waktu yang lalu, dan kemudian dibalik memang sudah dinamikanya luar biasa, mulai hiruk pikuknya honorer ketika itu dan panjang mengenai ASN tarik menariknya, karena ASN ini rupa-rupanya masih menjadi daya tarik untuk kepentingan politik rupa-rupanya, kira-kira seperti itu. Namun perlu kami sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan yang diikuti dalam tata cara penyusunan undang-undang, bahwa revisi itu harus didasari daripada apakah undang-undang ini sudah masuk prolegnas atau belum. Nah, setelah kami cek, ternyata ASN ini memang sudah masuk dalam daftar prolegnas, dan daftar prolegnas ini adalah inisiatif daripada Komisi 2. Nah, Komisi 2 ini tentunya Komisi 2 sebelumnya ya Pak Yul ya. Sebelum Pak Yul itu sudah ada usulan-usulan. Namun ketentuan dalam undang-undang ini, dalam ketentuan usulan maupun revisi undang-undang, ada 4 hal penting yang harus menjadi pedoman kita yang diatur dalam Undang-Undang P3. Pertama adalah undang-undang ini harus ada pengusulnya. Kalau tadi di dalam prolegnas pengusulnya adalah Komisi 2. Dan pengusul ini harus menjelaskan tentang masalah yang terkait urgensi daripada revisi undang-undang ini. Nah, tadi Pak Jul juga sudah menyampaikan urgensinya. Nah, di dalam urgensi ini, pertama harus ada naskah akademisnya dan draft rancangan undang-undang. Kira-kira pasal apa saja yang akan direvisi, dan kemudian yang kedua adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu prinsip. Nah, kalau tadi saya simak dari penjelasan Pak Jul, itu ada ketentuan juga bahwa pertanyaan Pak Jul tadi, apakah kalau direvisi seperti ini tidak bertentangan dengan undang-undang? Ini mesti harus ada klarifikasi pendapat daripada pakar. Saya sepakat untuk itu. Ini sebagai bentuk partisipasi publik supaya DPR ini jangan membuat satu produk undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Ini penting. Terus kemudian ketentuan lainnya adalah sebuah undang-undang ketika akan direvisi harus dapat dilaksanakan. Ini. Oleh karena itu penting ini, jangan sampai kita buat undang-undang ya, atau kemudian tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan undang-undang besar. Ini yang berbahaya, ini yang harus ini. Nah, sedangkan sampai hari ini balik itu belum menerima baik draft rancangan undang-undang sendiri yang akan disampaikan dan termasuk naskah akademisnya. Dari itulah nanti kami hanya akan melakukan harmonisasi. Kita lihat dari aspek filosofisnya, sosiologisnya, yuridisnya. Ini apakah nanti tingkat urgensinya atau kemudian juga bertentangan nggak dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya. Kalau itu bertentangan, maka mesti kita akan minta dikembalikan lagi untuk disempurnakan agar tidak dilakukan GR. Nah, ini pokok-pokok tentang masalah. Namun di dalam masalah revisi ini, saya juga ingin menyampaikan, kalau tadi disinggung bahwa ada kewenangan-kewenangan terhadap rekrutmen ASN ini disentralisasi lagi. Tadi Pak Jul juga menyampaikan bahwa di Undang-Undang Dasar itu kan sudah mendelegasikan ada desentralisasi. Apakah ini tidak akan mengambilkan, dan ini akan menganulir ketentuan yang ada di Undang-Undang Otonomi Daerah. Ini daerah sudah banyak protes tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan daerah yang ditarik ke pusat. Nah, kemudian ada lagi ini ASN akan tarik pusat. Yang saya pikirkan itu adalah kalau semuanya beban itu nanti dilimpahkan kepada presiden,
apakah itu menjadi pemikiran kita? Kalau sampai semua, sampai ASN pun itu ada presiden, saya melihat apakah presiden punya waktu untuk itu. Padahal presiden memikirkan skala yang lebih besar, rencana strategi pembangunan 5 tahun, menghadapi globalisasi ekonomi yang sedemikian rupa dahsyatnya, kita menghadapi Trump aja udah kedodoran, belum nanti bagaimana perang urat syarat antara Rusia dengan Ukraina, kemudian China dengan Amerika. Ini pun geopolitik, geoekonomi kita udah luar biasa. Itu pun kita udah kedodoran. Apalagi kalau sampai presiden harus mengangkat, memberhentikan, memindahkan ASN itu melalui mekanisme presiden. Ini saya rasa ini harus rasional hal-hal seperti ini. Nah, oleh karena itu kita harus melihat posisi ini. Yang perlu kami soroti dalam undang-undang ini adalah justru malah bagaimana sistem rekrutmen ASN ini perlu ditegakkan. Jangan sampai ASN ini menjadi transaksional. Ya, ini yang terjadi itu sekarang ini di beberapa daerah itu, contoh yang udah banyak bupati dan kepala daerahnya itu menjadi tersangka adalah rekrutmen ASN itu ditransaksikan. Walaupun mekanisme katakanlah ada yang menggunakan metodologi tender, tapi tender juga diatur juga ternyata, karena teknologi kan dikendalikan oleh manusia. Nah, kemudian bagaimana alih jabatan ke instansi satu dengan yang lain juga di daerah tidak menjadi transaksional. Ini yang penting. Justru inilah spirit semangat terhadap masa pemberantasan korupsi, bukan mengembalikan kewenangan itu ke pusat. Kalau ke pusat berarti ini akan kembali lagi kepada sentralisasi. Nah, kalau sentralisasi ini akan juga bertentangan dengan spirit semangat pada reformasi. Nah, ini yang juga harus menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, oleh karena itu posisi-posisi ini kami sepakat revisi itu mungkin perlu dilakukan, tapi untuk substansi-substansi yang betul-betul menegakkan sistem hukum kita dan kemudian juga bisa meminimais terhadap masalah tindak pidana korupsi. Ini sudah muncul di berbagai lapisan tentang masalah tenaga honorer. Tenaga honorer itu kemarin perjuangan dari beberapa tahun yang lalu, prosesnya panjang Pak Yul. Di 2009 saya pimpinan Komisi 4 itu sudah memperjuangkan honorer, kemudian realisasinya baru 2 tahun yang lalu. Itu prosesnya panjang. Nah, kalau seperti ini nanti load-nya dibebankan kepada presiden, apakah presiden punya waktu untuk bahkan saya khawatir malah kecolongan kita terjadi hal-hal yang tidak produktif karena mungkin presiden tidak ada waktu lagi untuk melihat mungkin dari skala persyaratan dan sebagainya. Nah, ini kembali kepada tim presiden. Nah, oleh karena itu posisi hari ini kami balik belum mendapatkan informasi sama sekali tentang masalah ini karena Pak Jul sendiri juga masih sedang melakukan kajian-kajian bersama BKD dan tentunya kami akan menunggu kira-kira kapan dan apa substansi atau pasal-pasal yang dirubah karena ketentuan undang-undang itu begini. Kalau yang dirubah itu melebihi 50% berarti ini membuat undang-undang baru. Kalau kurang 5% itu revisi. Direvisi ini apa saja yang direvisi? Kalau direvisi tingkat urgensinya seperti apa? Kalau yang direvisi bertentangan dengan konstitusi, undang-undang dasar, ya tentunya nanti akan kita kembalikan karena kita tidak menginginkan semua undang-undang yang dihasilkan DPR ini dilakukan JR akhirnya undang-undang itu mubazir, mudah membuang biaya, energi dan sebagainya, akhirnya undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Jadi sampai hari ini kita masih menunggu dan harapan kami Pak Jul masih bisa meluruskan, mencemurkan karena ini adalah menjadi domainnya Komisi 2. Kalau ini memang nanti ini sudah betul-betul sesuai dengan harapan dan harapan saya Pak Jul mungkin juga perlu Pak Jul dari Komisi 2 karena mitra kerjanya tidak hanya minta pendapat daripada Kemendagri. Karena Kemendagri kan komponen daripada presiden. Yang perlu diberi pendapat adalah asosiasi bupati kepala daerah. Bagaimana kalau ini ditarik ke pusat, bagaimana problem yang terjadi di daerah. Ini penting. Ini bentuk daripada negara kesatuan Republik Indonesia tidak terdiri, itu terdiri daripada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Ini Pak Jul harus bisa mengundang mereka untuk diminta pendapat. Jangan sampai nanti daerah itu merasa merasa tidak dilibatkan. Nah, oleh karena itu nanti dari balik
kalau ini udah masuk, kami juga akan mengadakan rujuk untuk sosialisasi ke daerah agar bisa mentelaah dan berikan masukan untuk penyempurnaan daripada revisi undang-undang ini. Jadi ini supaya komprehensif dan kemudian kalau diperlukan balik juga akan mengundang untuk para narasumber yang lebih berkompeten untuk memberikan masukan pendapat tentang revisi undang-undang dan tingkat urgensinya. Karena sampai sekarang ini kita belum bisa menilai tentang urgensinya karena belum tahu pasal-pasal mana yang akan dirubah. Tapi kalau saya dengar tadi, ini baru cuitan di luar, bahwa ini akan ditarik ke pusat semua kewenangan akan diserahkan kepada Presiden untuk mutasi jabatan, untuk pengangkatan. Ini saya khawatir kalau itu terjadi, load atau beban Presiden semakin berat, dan yang saya khawatir nanti transaksionalnya itu malah berpindah dari daerah ke pusat. Ini yang saya khawatir. Jadi ini yang sementara dapat kami jelaskan. Kita semua harus bersabar menunggu. Namun diskusi ini tidak hanya sampai di sini, bisa kita lanjutkan nanti kalau sudah ada materi yang bisa kita diskusikan lebih lanjut, dan harapan kami diskusi ini kalau bisa nanti mengundang juga pakar-pakar yang berkompeten supaya itu menjadi masukan yang objektif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Sudah terang benderang posisi RUU ASN ini di Komisi 2 dan di Balik seperti apa. Saya nggak perlu ulangi lagi. Yang ketiga kita akan minta penjelasan dari Profesor Agus Pramusinto. Ya. Silakan Prof, maksimal 10 menit. Monggo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.